Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sandika. Perkenalkan saya Sita Felita Syamsi dengan NIM 210442117 kelas BKT 5A. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah audit bank. Soal pertama, jelaskan tujuan adanya pemeriksaan bank bagi pemilik, karyawan, dan investor. Jawabannya, tentu saja pemeriksaan bank memiliki tujuan yang berbeda bagi pemilik, karyawan, dan investor. Contohnya, bagi pemilik bank bertujuan menanggapi bahwa operasi bank berjalan efisien, kepatuhan terhadap regulasi, dan resiko terkendali, menilai kinerja manajemen dalam menjaga keuangan bank dan memastikan pertumbuhan yang sehat. Bagi karyawan bertujuan menilai kinerja individu atau tim serta memperbaiki proses kerja. Dan untuk investor bertujuan mengukur kesehatan keuangan bank, tingkat resiko, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berpotensi mempengaruhi nilai investasi mereka. Soal nomor 2, jelaskan hubungan antara penilaian kinerja keuangan perusahaan terhadap bidang audit internal perusahaan perbankan. Jawabannya, penilaian kinerja keuangan perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan bidang audit. Audit keuangan dilakukan untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan guna memastikan keakuratan, keandalan, serta kelayakan informasi yang disajikan di dalamnya. Hasil dari audit ini akan sangat mempengaruhi penilaian kinerja keuangan perusahaan. Jika hasil audit menunjukkan laporan keuangan sudah diverifikasi dengan baik dan dapat dipercaya, hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor, pemegang saham, dan pihak lain terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, jika ada temuan atau ketidakpastian signifikan yang terungkap dalam audit, ini bisa mempengaruhi penilaian kinerja keuangan dengan meragukan keandalan informasi yang disampaikan. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 hal penting yang menjadi target audit internal pada perbankan. 3 hal penting yang menjadi target audit internal pada perbankan adalah 1. Kepatuhan regulasi. Audit internal di perbankan fokus pada memastikan bank mematuhi semua regulasi yang berlaku. Ini termasuk regulasi keuangan, perlindungan konsumen, anti pencurian uang atau AML, serta kepatuhan terhadap standar dan kebijakan internal. Yang kedua, ada manajemen resiko. Audit internal bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kecukupan sistem manajemen resiko di bank. Ini mencakup penilaian terhadap resiko kredit, operasional, likuiditas, dan resiko lainnya yang dihadapi oleh bank serta langkah-langkah pengendaliannya. Yang terakhir atau ketiga, keandalan dan integritas informasi keuangan. Audit internal memeriksa keandalan laporan keuangan, proses akuntansi, dan pengelolaan informasi keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data keuangan yang disajikan akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Soal nomor 4, jelaskan 3 pihak yang terkait dengan audit internal perusahaan perbankan, jelaskan perannya masing-masing. Jadi yang pertama itu ada manajemen perusahaan. Perannya manajemen perusahaan itu bertanggung jawab untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses audit internal. Mereka harus memastikan bahwa semua proses dan kebijakan yang diterapkan di bank sesuai dengan standar dan kepatuhan yang ditetapkan. Manajemen juga harus berkomitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi yang dihasilkan dari audit internal guna meningkatkan proses internal bank. Yang kedua ada tim audit internal. Perannya itu tim audit internal bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi
independen terhadap berbagai aspek operasional dan keuangan di dalam bank. Mereka mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan internal, regulasi, manajemen risiko, efektivitas pengendalian internal, serta keandalan laporan keuangan. Tim ini memberikan rekomendasi perbaikan dan memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada Dewan Komisaris atau komite audit. Peran dari Dewan Komisaris atau komite audit memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengawasan dan nasihat independen terhadap audit internal di bank. Mereka memastikan bahwa proses audit internal berjalan secara efektif sesuai dengan regulasi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan kepada manajemen bank. Tindakan pengawasan mereka juga memastikan bahwa manajemen bank bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan kepatuhan yang diperlukan. Soal terakhir, jelaskan peran serta OJK terhadap audit internal industri perbankan. Jawabannya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting terkait audit internal dalam industri perbankan. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan termasuk bank-bank di Indonesia. Dalam hal audit internal perbankan, OJK menetapkan standar prosedur dan pedoman yang harus diikuti oleh bank-bank dalam menjalankan audit internal mereka. OJK memastikan bahwa bank-bank mempunyai sistem audit internal yang kuat untuk mengelola resiko, mematuhi peraturan, serta menjaga likuiditas dan keamanan sistem perbankan. Selain itu, OJK juga melakukan evaluasi terhadap kualitas audit internal yang dilakukan oleh bank-bank. Mereka memastikan bahwa proses audit internal tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk meminimalkan resiko dan memastikan izin dalam pelaporan keuangan. Soal terakhir, jelaskan peran serta OJK terhadap audit internal industri perbankan. Jawabannya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting terkait audit internal dalam industri perbankan. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan, termasuk bank-bank di Indonesia. Dalam hal audit internal perbankan, OJK menetapkan standar, prosedur, dan pedoman yang harus diikuti oleh bank-bank dalam menjalankan audit internal mereka. OJK memastikan bahwa bank-bank mempunyai sistem audit internal yang kuat untuk mengelola resiko, mematuhi peraturan, serta menjaga likuiditas dan keamanan sistem perbankan. Selain itu, OJK juga melakukan evaluasi terhadap kualitas audit internal yang dilakukan oleh bank-bank. Mereka memastikan bahwa proses audit internal tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk meminimalkan resiko dan memastikan izin dalam pelaporan keuangan.